Makanya untuk banyak orang, apalagi yang orang yang punya duit gitu ya, pasti beli Jimny itu nggak kemahalan, yang pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih sebelumnya buat kalian yang sudah memilih untuk menonton video Sandi sore ini. Bagi yang belum kenal sama Sandi, kenalin dulu. Sandi ini adalah sales marketing dari Citra Asri Buana Ciputat. Itu dealer Suzuki terbesar di Tangerang Selatan dan salah satu yang terbesar juga di Jabodetabek ya. Nah, sore ini Mas Sandi mau bahas apa nih Mas? Yang menarik banget. Ini di belakang Sandi ada Jimny 3 Doors 3 pintu ya. Yang ini warna hitam dan ready stock di dealer Sandi untuk saat ini ya. Maksudnya ini sesuai di judul, ini bukan buat kaum mendang-mending ya, karena si Jimny ini harganya nggak biasa. Emang dengan harga nggak biasa itu dapat apa aja Mas Sandi? Kok bisa kayak gitu sih si Jimny itu? Ya, kalau gitu setelah ini Sandi mau bahas sedikit tentang Jimny 3 Doors ini. Kenapa harganya bisa lumayan gitu ya, maksudnya dibanding dengan line up Suzuki yang lain, kenapa kok sedikit mencolok dan agak berbeda gitu? Apakah kayak di primadonakan di Suzuki gitu? Yaudah, jangan kemana-mana, langsung aja kita lanjut ke videonya. Ini dia si Jimny 3 Doors ini teman-teman ya. Kalau yang ini berarti made in Japan. Ini didatangkan langsung dari Jepang untuk Jimny 3 pintu ini. Yang ini warnanya hitam. Itu keren banget lah ya. Maksudnya jarang-jarang ada stok warna hitam. Kemarin ada customer Sandi yang nanyain Jimny hitam gimana Mas Sandi, indenya berapa lama gitu. Nah, ini kebetulan ready stock Pak. Ya, jadi nanti Sandi bakal follow up lagi dah buat Bapak siapa kemarin yang WhatsApp Sandi ya, nanyain Jimny hitam ini sudah ready stock. Yang ini 3 pintu. Tapi kembali lagi, untuk si Jimny ini tuh harganya memang sedikit rare gitu ya. Berapa sih Mas Sandi emang harganya? Kenapa sih? Dan kenapa apa alasannya gitu, kenapa Jimny ini bisa sedikit lebih berbeda dibanding unit Suzuki lainnya? Ya, memang Jimny ini itu seperti project nostalgia gitu ya dari Suzuki ya. Karena Jimny punya sejarah yang panjang gitu teman-teman. Buat orang-orang yang dewasanya di tahun-tahun 70-80-an pasti inget lah seperti apa itu Jimny. Dan ini di tahun 2024 tuh semacam nostalgia aja gitu. Ada lagi Suzuki launching produk di era modern ini masih dengan Jimny dan bentuknya yang masih vintage banget gitu ya. Makanya untuk banyak orang, apalagi yang orang yang punya duit gitu ya, pasti beli Jimny itu nggak kemahalan, yang pasti. Jadi buat kalian yang ngerasa Jimny ini kemahalan ya karena kalian nggak tahu bagaimana sejarahnya si Jimny ini gitu. Yang dimaksud kemahalan itu seperti apa Mas Andi? Emang harganya berapa si Jimny ini? Dah, sedikit informasi buat teman-teman. Jadi Jimny itu harganya itu di kisaran angka 500 juta. Walaupun line up Suzuki yang tertinggi setelah Jimny ini itu ada di angka 350 juta, yaitu Grand Vitara. Grand Vitara ada di sebelah sana tuh stoknya. Itu 350 juta, selisihnya 150 juta lebih bahkan dibanding dengan Jimny ini. Walaupun secara spesifikasi atau kenyamanan dan sebagainya gitu, mungkin banyak orang akan lebih milih Grand Vitara yang 150 juta lebih murah ya. Tapi kembali lagi seperti di awal tadi Sandi bilang, untuk customer Jimny ini tuh orang-orang yang emang ngefans dengan Jimny, jadi selisih 150 juta bahkan lebih itu bukan sesuatu yang luar biasa ya buat mereka ya. Ya udah, setelah ini Sandi mau kasih info sedikit apa aja yang kita dapat dari mobil seharga 500 jutaan ini. Yang pertama pasti kita dapat all grip ya. Jadi Jimny ini tuh penggerak roda 4. Jadi keempat rodanya itu bisa bergerak. Itu yang membedakan antara Jimny dengan varian Suzuki yang lain, dengan line up tipe Suzuki yang lain gitu. Si Jimny ini bisa 4 roda karena ini tuh mobil emang untuk off-road ya, spesialitinya.
Jadi agak sedikit berbeda lah kalau dibanding dengan mobil-mobil perkotaan yang ada di parkiran stok Sandi ini. Hampir semuanya penggerak roda 2 saja, bukan hampir, semuanya bahkan penggerak roda 2 saja. Dibanding dengan Jimny dia penggerak roda 4. Nah itu sedikit hal yang membuat Jimny ini lebih spesial gitu. Selanjutnya ya pasti sasis dan bodi ya. Sasisnya udah 4x4 itu pasti dirancang sedemikian lebih kuat dibanding mobil-mobil city car pada umumnya. Karena ini emang peruntukannya bukan untuk di perkotaan, ini untuk off-road ya teman-teman ya. Jadi kayak shock breaker pasti lebih tinggi gitu ya. Jarak antara ban dengan fender itu emang travel suspensionnya panjang banget. Jadi bisa untuk melahap kondisi-kondisi jalanan yang ekstrim. Selanjutnya di dalam kalau kita bisa lihat ya, karena kebetulan ini mobil dikunci ya, karena stok rare seperti ini di parkiran stok nggak bisa dibiarin ada kunci di sini gitu karena lumayan riskan ya kalau banyak orang keluar masuk. Jadi Sandi intipin dari luar aja. Di dalam itu kita di setir kita dapat sama persis dengan Grand Vitara sebenarnya, dengan setir bulat penuh dengan udah kulit ya, kulit dengan jahitannya. Ada cruise control, ada steering audio switch, ada tombol untuk angkat tutup telepon dan bluetooth. Itu sama persis dengan si Grand Vitara. Malah bahkan si Jimny ini itu belum keyless entry itu. Teman-teman lihat di situ ada lubang untuk kuncinya. Jadi mobil ini dengan harga 500 jutaan belum keyless entry, belum hybrid juga. Itu. Nah, selanjutnya di transfer case ada ya. Di dalam itu ada ini tombol tuas untuk transmisi otomatis konvensionalnya. Di belakangnya itu ada transfer case yang bisa memindah penggerak rodanya dari penggerak roda 2 ke penggerak roda 4. Nah, pakai transfer case yang ada di belakangnya itu yang kecil itu ya. Itu. Di belakang ada handbrake mechanical, nggak ada electrical di sini. Pokoknya kayak masih serba manual gitu ya si mobil ini. Dan kalau teman-teman bisa lihat tuh dashboardnya di dalam itu juga vintage lah, maksudnya sesuai dengan modelnya, nggak ada kulit-kulitan, masih plastik keras semua. Tadi udah pernah bikin videonya untuk Jimny ini ya, untuk review di dalam Jimny itu seperti apa, ada di channel YouTube Sandi. Teman-teman boleh cek sendiri. Jadi dalamannya itu yang nggak ada yang spesial, nothing spesial sebenarnya untuk mobil ini, untuk segi kemewahan ya. Tapi memang mobil ini dijual bukan dari kemewahannya, tapi yaitu tadi dari sejarahnya dan fungsionalitasnya untuk off-road, karena ini satu-satunya mobil yang bisa dipakai untuk off-road ya yang ada di sini. Dibandingin teman-teman ada XL7, R3, Grand Vitara, Suzuki Baleno, Espresso, dan bahkan Carry Pickup, itu nggak bisa menandingi kemampuan yang dipunya si Jimny ini. Dia bisa naik gunung bisa masuk ke sungai-sungai yang tingginya sampai 1 meter pun dia masih bisa melahap si Jimny ini. Selanjutnya untuk head unit, kalau kita intip dari depan itu nggak besar banget, itu nggak besar, itu hanya sekitar 7 inci untuk Jimny 3 pintu ya. Karena sedikit berbeda dengan yang 5 pintu, yang 5 pintu itu udah 9 inci dan lebih besar, ada Apple CarPlay, Android Auto. Tapi untuk yang 3 pintu ini, yang made in Japan ini, dia head unitnya lebih kecil dan nggak sekomplit yang 5 doors atau yang 5 pintu. Tapi nggak cuma itu, airbag juga berbeda. Kalau yang 3 pintu ini dia cuma ada dual airbag aja untuk di depan, kanan, dan kiri, karena penumpang belakang tidak disarankan ya, pintunya cuma 2 depan aja, belakang nggak ada pintu, walaupun ada kursi di belakang ini. Jadi ini juga sebenarnya bisa untuk 4 orang, 4 sampai 5 orang, tapi agak sempit ya di dalam ya, karena emang mobilnya lebih pendek kalau dibanding dengan yang 5 pintu. Jadi itu tadi, airbagnya hanya ada 2. Kemudian untuk spionnya walaupun terlihat casual gitu ya, kelihatan zaman dulu gitu, tapi ini spion udah komplit sebenarnya. Sudah electric mirror dan retractable juga, udah bisa dilipat dari dalam ya. Di situ di dalam kalau kita bisa lihat di situ ada tombol untuk pelipatan si spion ini. Jadi walaupun kelihatannya retro, kuno gitu ya, cuman sebenarnya nggak kuno-kuno amat. Maksudnya teknologi baru juga masih ada di mobil ini. Kemudian untuk power window ada lah ya pastinya ya. Masa nggak pakai power window? Ada di sini. Power window, central lock pasti ada. Nggak usah khawatir untuk itu. Nah, kalau kita intip ke dalam itu untuk bahan jok si Jimny 3 doors ini fabric ya. Dan fabric ya kualitasnya pasti premium. Cuma belum kulit gitu aja sih. Kemudian untuk spion tengahnya ini tuh manual dimming biasa. Jadi spion yang pakai dimming tapi manual, bukan auto gitu ya. Kalau dilihat dari luar tuh kelihatan ya ini kayak di XL7 beta aja lah, maksudnya biasa-biasa aja. Ya memang
harga si Jimny ini itu bukan berarti karena mahal terus teknologinya yang terbaru dan terbaik, itu enggak juga ya teman-teman ya. Karena mobil ini emang enggak menjual teknologi sebenarnya. Ya kembali lagi tadi yang Sandi bilang, ini tuh emang untuk orang-orang yang suka dengan mobil ini. Nggak semua orang suka, Sandi yakin pasti. Makanya itu stoknya nggak bakal banyak, terbatas banget. Dan ini ready stock di dealer Sandi untuk NIK 2024 hanya ada satu buah ini, si Jimny 3 Doors warna hitam ini. Jadi buat teman-teman yang emang suka dengan Jimny atau fansnya Jimny gitu ya, langsung aja buru-buru. Karena banyak orang itu indahnya lumayan lama, bisa 3-6 bulan, dan ini ready stock, langsung aja diambil. Walaupun selisih harga ada antara inden dan ready stock ya, itu selisihnya sekitar 20-30 juta. Jadi buat teman-teman yang sabar nunggu 3-6 bulan, boleh inden dulu, jadi harganya bisa lebih murah. Tapi untuk ready stock ini yang langsung bisa dibayar dan dibawa pulang, itu sekitar 20-30 juta lebih mahal gitu. Jadi buat teman-teman yang ada keinginan buat mengambil si Jimny warna hitam ini, langsung aja ya chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Nomor Sandi ada 2 di deskripsi, dan salah satunya ada di layar itu, di pojok kanan atas itu nomor Sandi. Langsung aja ya chat WhatsApp sekarang juga. Sedikit sebelum menuju ke kesimpulan, ini Sandi mau kasih unjuk bagaimana si washer headlampnya ini tuh cuman ada di Jimny ya, dibanding dengan lineup Suzuki yang lain. Ini tuh washer untuk headlamp, jadi ini nanti memancarkan air gitu ya. Ada semprotannya di dalam, tombol untuk nyemprotin air menuju ke headlamp. Jadi ketika mobil ini dibawa untuk off-road, pastikan kadang ada cipratan lumpur atau kotoran apa nempel di headlamp, bisa kita bilas dengan washer headlamp ini. Dan ini tuh mekanismenya mirip ya, mirip dengan washer dari wiper ini, dua ini ya. Mirip seperti itu, dia menyemprotkan air ke atas gitu. Mekanisme si washer headlamp. Lalu Sandi mau kasih unjuk sedikit grillnya, mantep banget. Dan ini lampunya bulat-bulat, retro casual banget gitu teman-teman ya, dengan emblem Suzuki yang warnanya chrome. Itu pasti kontras banget ya dengan grill yang hitam doff kayak gini. Ini bikin si Jimny warna hitam ini kelihatan lebih keren aja gitu menurut Sandi juga. 2 kali lipat lebih keren dibanding dengan warna yang lain bahkan ya. Jadi kalau Sandi suruh milih ngambil Jimny ya, itu ada 2 pilihan warna untuk Sandi. Itu antara graphite grey, Sandi udah pernah review yang warna graphite grey, teman-teman boleh cek, itu bagus juga. Yang kedua warna hitam ini, karena warna hitam ini emang lebih mana ya, lebih keren aja gitu menurut Sandi ya. Tapi balik lagi itu opini pribadi Sandi. Kemudian untuk profil ban, Sandi bakal ulas sedikit lagi. Kalau ban ini itu pakainya Dunlop Grand Track dengan ukuran 195/80 R15. Jadi ringnya nggak terlalu besar, tapi ketebalannya itu 80% dari 195. Jadi itu sekitar 160-an mm ya tingginya si ban Jimny ini. Makanya ini tuh ban tertinggi lah yang ada di Suzuki sini. Ini overfendernya tebal banget. Tapi hanya saja dengan warna hitam ini, overfender yang plastik doff ini nggak begitu kelihatan gitu ya teman-teman ya. Tapi tetap aja itu masih manis lah gitu menurut Sandi lagi ya. Ya itu tadi teman-teman sekilas tentang Jimny 3 Doors yang ini warna hitam ya, lagi ready stock di dealer Sandi. Memang Sandi akuin untuk Jimny ini itu bukan untuk semua orang. Jadi bukan untuk kaum mendang-mending, bener banget ya. Karena apa? Dengan nominal 500 juta rupiah teman-teman bisa dapat 2 Baleno. Sementara kalau teman-teman beli Jimny ini hanya dapat 1. Jadi jelas kalau mobil ini tuh bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk yang hobi saja, hobi dengan off-road atau memang udah ngefans dengan Jimny sejak lama gitu. Nah ini emang ya video yang Sandi buat sore ini bukan untuk mayoritas orang mungkin, tapi pasti ada aja lah teman-teman yang emang pengen Jimny ini. Langsung aja chat WhatsApp Sandi sekarang juga. Sandi tungguin, jangan lama-lama ya, karena ini menjelang akhir tahun pasti banyak pembelian unit mobil ya biasanya di akhir tahun ini. Nah si Jimny ini Sandi nggak bisa jamin bisa lebih lama lagi ditahan di dealer sini. Karena pasti udah banyak sounding yang ingin meminang si Jimny warna hitam ini. Yaudah kalau gitu Sandi lanjut ke promo-promo Sandi. Kalau Sandi bisa melayani pembelian secara cash maupun kredit untuk semua unit Suzuki yang ada di sini ya. Untuk cash Sandi bisa proses dari seluruh Indonesia. Selama ada akses untuk kirim mobil ke tempat teman-teman, Sandi bisa proses. Tapi dengan catatan ya, hanya dengan plat BATF, yaitu dengan KTP daerah Jabodetabek dan sekitarnya. Tapi buat teman-teman yang dari daerah gitu yang nggak punya KTP sini Jabodetabek, langsung aja konsultasi sama Sandi, ceritain apa adanya gitu ya. Jadi nanti Sandi akan cariin solusinya.
pasti ada solusinya, tenang aja. Nah, untuk kredit Sandi bisa cover area Jabodetabek, Serang dan Karawang tadi dengan plat B, AT dan F. Dan tambahan informasi untuk plat AT dan F yaitu Serang, Karawang dan Bogor, ada tambahan harga untuk harga OTR-nya sebesar 2 juta rupiah. Jadi siapin aja ya, dana lebih 2 juta rupiah untuk teman-teman yang ada di plat AT dan F. Udah, Sandi ucapin banyak banget terima kasih buat kalian yang udah support channel Sandi, yang udah share, udah like, udah komen, udah subscribe ya. Sampai sekarang Sandi lebih termotivasi lagi untuk bikin updatean video-video terbaru tentang mobil-mobil Suzuki yang ada di sini. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Buat yang belum subscribe, belum like, belum share, belum komen, tapi selalu nonton video-video Sandi ya. Tiap Sandi upload video selalu ditonton gitu ya. Sandi juga ucapin banyak banget terima kasih. Apalagi yang nontonnya sampai sekarang nih. Sekarang masih nonton aja, belum di skip. Sandi ucapin banyak banget terima kasih. Yaudah kalau gitu, akhir kata Sandi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.